sistem saraf simpatik. Kalau di semester 2 nanti Anda ketemu dengan sistem saraf yang terkait dengan otak. Kemudian nanti di semester 3 Anda akan bertemu dengan sistem saraf yang terkait dengan sensorik. Ya. Kalau mempelajari saraf itu Anda mungkin sekarang belum secara sepenuhnya ya, menyadari bahwa hidupmu itu mulai dari bangun pagi, kemudian Anda beraktivitas sepanjang hari, kemudian sore hari Anda kembali mempersiapkan diri untuk beristirahat, kemudian tidur dan bangun pagi kembali. Ya, hal yang sama itu juga terjadi pada hewan. Jadi kalau kita sedang belajar anatomi itu kita selalu harus menerapkan antara hewan juga antara diri kita sendiri sehingga kita lebih mudah ya untuk mempelajarinya. Pada sistem rutinitas kehidupan Anda juga harus menyadari ya ketika Anda saat ini sedang duduk di depan laptop Anda, berarti waktu itu yang sedang bekerja itu adalah organ sensorik penglihatan Anda. Anda melihat kepada laptop, melihat kepada tulisan yang ada di laptop, PowerPoint saya, kemudian Anda juga mendengarkan suara saya, ya. Kemudian juga di sekitar Anda itu Anda merasakan hawa yang panas, gitu ya, karena sekarang luar biasa ininya temperatur ruangnya. Kemudian juga Anda bisa merasakan saat ini karena belum makan, perutnya lapar gitu ya. Kemudian Anda juga mungkin harus menyadari jantung Anda saat ini disuruh atau nggak disuruh itu tetap berdegup ya. Kemudian pernafasan Anda juga tetap berrespirasi ya, melakukannya dengan tanpa di luar kesadaran Anda. Kemudian karena sekarang perut Anda lagi tidak makan, dia lagi beristirahat, tapi juga dia teriak-teriak ya karena ingin dimasuki makanan. Betul nggak? Betul nggak ya? Nanti makannya masih lama loh ya, masih 8:30 ya. Siap nggak untuk lapar sampai 8:30? Oh ya, Bu Hana juga ingin kalau setiap kali mungkin ada pertanyaan dari Bu Hana yang harus kalian jawab, tolong agar sesegera mungkin membuka mute-nya ya, supaya kita itu dapat berkomunikasi dengan baik. Belajar untuk berani berkomunikasi, jangan terlalu jangan terlalu takut karena kalian berada dalam ruang di kotanya masing-masing dan kita semuanya bisa melihat Anda itu hanya melalui layar. Ya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Oke, tadi saya sudah menyatakan suatu rutinitas. Kemudian Anda juga harus menyadari bahwa kegiatan yang sedang Anda laksanakan saat ini, meskipun Anda duduk, gitu ya, itu adalah kerja dari otot Anda. Dan ketika otot itu berada pada posisi duduk, berarti ada otot yang bekerja ekstensor, ada yang flexor, gitu ya. Nah, semuanya itu sadar atau nggak sadar itu dikerjakan oleh sistem saraf yang menyuruh Anda melakukan semua kegiatan rutinitas kehidupan itu. Dan sistem saraf itu tentu saja selalu harus melaporkan semua kegiatannya itu kepada otak sebagai sistem saraf pusat. Ya, contohnya ketika saat ini Anda merasa sumuk ya, panas kulit Anda panas kan ya, itu berarti rasa panas itu Anda sampaikan ke otak, aduh kok sumuk ya gitu. Nah, ketika itulah mungkin reaksi-reaksi Anda itu akan banyak sekali untuk merasakan kondisi yang sumuk. Nah, perjalanan dari memberitahukan kepada otak bahwa kondisi Anda saat ini lagi sumuk, itu semuanya dikerjakan oleh sistem saraf yang sangat kecil dan sederhana ini adalah neuron. Jadi dalam tubuh itu ada bermiliar neuron yang semuanya itu bekerja dengan kecepatan di luar kecepatan. Kalau bisa dibilang tuh
secepat kilat, seperti itulah. Jadi proses apapun yang dilakukan oleh neuron ini untuk mengerjakan rutinitas kehidupan kita itu dikerjakan oleh neuron itu secepat kilat. Jadi kita kadang-kadang tidak menyadari kok kita itu bisa melihat dengan cepat, kok kita itu bisa mendengar dengan cepat. Itu padahal perjalanan impuls yang disampaikan mulai dari Anda menerima gelombang suara untuk mendengar saya, yang diterima oleh ujung-ujung saraf dari neuron ini, kemudian disampaikan nanti juga ke otak, itu kecepatannya sangat luar biasa. Jadi Anda begitu menerima gelombang suara yang jauh dari kota Surabaya pun dalam waktu sekian second gitu, detik Anda sudah bisa mendengar suara saya. Itu semuanya dikerjakan oleh sistem neuron. Dan kita tahu neuron ini merupakan komponen yang paling kecil ya dari sistem saraf. Dia itu memiliki badan sel yang tadi nanti akan kita lihat di gambar. Badan selnya itu di tengah-tengahnya itu juga ada nukleusnya. Seperti biasa kalau ada sel itu pasti kan ada inti ya. Kemudian juga ada serabut-serabut yang keluar dari sekitar badan sel itu. Kalau yang keluar dari badan sel itu namanya adalah dendrit. Lalu badan sel itu juga nanti harus berkomunikasi dengan neuron yang lain, yang berikutnya. Neuron yang akan menyampaikan pesan secara tandem atau estafet. Ya. Jadi kalau perintah, misalnya perintah dari kulit Anda di tangan untuk menyatakan pada otak bahwa saat ini kok sumuk ya, kulit tangan saya kok panas gitu. Nah, perintah itu disampaikan secara estafet, ya, mulai dari permukaan kulit itu sampai ke otak. Dan memang tidak ada neuron itu yang satu langsung ya dari kulit langsung menuju ke otak, langsung kembali lagi ke memori kita untuk menyatakan sumuk gitu. Nggak ada. Tapi setiap pekerjaan itu akan dikerjakan oleh rentetan dari neuron-neuron yang nanti akan bekerja secara estafet. Sehingga badan sel itu selalu akan mengeluarkan sebuah neuron yang sangat panjang, yang disebut dengan akson. Ya. Di sini kita akan melihat yang dimaksud akson itu adalah terdiri dari satu serabut saraf yang cukup panjang, tetapi untuk serabut saraf kebanyakan akan diselubungi oleh mielin. Ya. Dan mielin itu juga membentuk suatu pengelompokan seperti ini, sehingga ada di setiap mielin itu selalu ada jeda-jeda yang disebut dengan ranvier. Kenapa kok mielin ini mempunyai beberapa jeda? Karena apa? Pengiriman perintah rangsang atau impuls itu akan dikerjakan secara meloncat-loncat. Ya. Pengirimannya itu lompat-lompat gitu, sehingga kecepatan untuk mencapai suatu target ke organ yang dituju untuk memberi perintah gitu itu akan menjadi lebih cepat oleh karena adanya selubung mielin ini, ya. Kemudian juga kecepatan itu nanti juga akan membuat kehidupan rutinitas kita ini juga akan cukup lancar. Sehingga beberapa orang yang menderita penyakit saraf itu seringkali ada banyak gangguannya dalam kehidupannya juga. Kemudian ini untuk ujung akson itu selalu juga mempunyai banyak cabang-cabang kecil. Nanti ujung akson ini akan kembali ketemu dengan badan nukleus yang berikutnya. Jadi setiap ujung akson yang ada cabang-cabangnya nanti akan ketemu dendrit ya dari neuron yang di depannya atau berikutnya. Ketika terjadi sinap itu sekarang tergantung dari perintah apa atau suatu impuls apa yang akan diberikan.
ketika terjadi sinap itu, maka dari ranting akson itu akan mengeluarkan suatu bahan kimia. Bahan kimia itu memang dimaksudkan juga untuk mempercepat penerimaan dari perintah-perintah yang diberikan oleh suatu neuron-neuron tertentu. Misalnya ini tadi neuron penglihatan, ya, untuk mengirimkan suatu perintah, oh, lihatlah gambar PowerPoint yang ada di depan laptopnya. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, maka pengiriman perintah ini selain memerlukan sinap, nanti di sinap ini juga akan memerlukan bahan kimia untuk mempercepat diterimanya suatu perintah. Itulah kerja dari neuron. Kemudian kalau Anda belajar tentang parasimpatik atau simpatik, Anda itu akan banyak sekali ketemu dengan istilah ganglion. Coba saya mau tanya, Anda ini hari Selasa kan mau ujian ya? Apakah sampai saat ini Anda sudah membaca buku? Sudah belum? Sudah. Kalau membaca buku sudah sampai lebih dari 1 kali? Sudah apa belum? Belum. Belum. Kenapa kok tersenyum? Kenapa Nafila kok tersenyum? Ya, mungkin bacanya baru sekali. Oke, sudah cukup ya. Nah, kalau baca sekali belum cukup, tapi Nafila ya harus lebih dari sekali. Jadi kita nanti kalau menjelang ujian hari Selasa, harapan saya kamu tuh sudah mulai membaca paling nggak 3 kali. Kalian akan sering ketemu kata ganglion ketika belajar parasimpatik atau simpatik. Terutama untuk belajar simpatik, itu selalu ditemukan kata ganglion. Ganglion itu adalah kumpulan dari neuron-neuron. Ya, jadi ini kalau ada neuron, contohnya nih di kaki, di tangan kita ya, tangan kita itu kan ada neuron yang untuk mengerjakan otot ekstensor, ya. Ada neuron yang mengerjakan otot flexor, ada neuron yang mengerjakan untuk persendian, gitu kan? Kan banyak tuh neuronnya. Nah, karena neuronnya itu banyak untuk kaki depan, suatu saat neuron yang bekerja macam-macam itu akan tergabung dalam suatu grup, ya istilahnya misalnya di grup WA, gitu ya. Jadi neuron itu untuk ekstensor, ya misalnya tadi untuk bekerjanya muskulus ekstensor, bekerjanya muskulus flexor, untuk bekerjanya persendian, itu nanti akan tergabung neuronnya ini dalam suatu ganglion. Gitu. Kumpulan dari sejumlah neuron yang menyatu, ya nanti menggelembung gitu ya, menggelembung menyatu, dia akan membentuk suatu ganglion. Jadi sekumpulan dari badan-badan sel yang menyatu. Kemudian aksonnya, ya, akson yang panjang satu tadi itu juga akan bergabung. Penggabungannya itu biasanya disebut traktus, ya. Jadi akan tergabung antara neuron maupun antara akson. Tadi sinap Anda sudah tahu, sinap itu kalau ujung akson akan ketemu dengan dendrit pada neuron berikutnya atau neuron estafet di depannya. Kemudian di situ juga akan harus melibatkan neurotransmitter. Jadi di sini contoh dari ganglion, ini ada neuron 1, neuron 2, neuron 3 bergabung, menggelembung menjadi satu ganglion. Kemudian nanti dia juga akan membuat suatu traktus atau gabungan dari beberapa akson. Kemudian ini adalah khusus ya untuk membangun sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik itu memang tidak berada di medula spinalis. Kalian kalau tahu bahwa medula spinalis itu adalah suatu ya, medula spinalis itu suatu gabungan ya, dan keluar awalnya itu kan dari otak, kemudian otak mempunyai bagian yang terakhir yang namanya medula spinalis,
medula oblongata, lalu medula oblongata itu di sepanjang punggung kalian, ya, juga di sepanjang punggungnya hewan, itu akan membentuk suatu bangun yang cukup panjang, ya, terbentuk suatu medula spinalis atau sumsum belakang seperti ini, ya. Anda juga nggak boleh bingung dengan kata-kata sumsum tulang. Kalau sumsum medula spinalis itu khusus adalah sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang yang kita juga temui di tulang-tulang panjang itu biasanya sumsum merah, sumsum kuning seperti itu, ya. Kalau sumsum tulang itu biasanya bukan untuk syaraf, tetapi untuk membuat sel-sel darah. Jadi jangan bingung antara sumsum tulang panjang dengan sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang manusia maupun hewan itu adalah syaraf, ya. Dan itu merupakan suatu penjuluran mulai dari medula oblongata atau mulai di awal tengkuk sampai Anda juga harus ingat, ya, kalau hewan itu kan vertebrenya itu mulai dari servikal. Setelah servikal apa coba? Ada yang ingat nggak? Setelah servikal apa? Servikal berikutnya. Ayo dibuka moodnya. Servikal, terus apa? Biar nggak ngantuk. Tanya. Terus apa? Torakalis. Oke, pintar. Apalagi berikutnya? Setelah torakal yang di pinggang ini namanya apa? Lumbalis. Pintar. Setelah lumbalis apa? Sakralis, pintar, ya. Jadi urutannya itu kalian harus ingat terus mulai sekarang, ya. Mulai dari servikal, torakal, lumbal, sakral, kemudian yang paling akhir itu adalah ekor, ya. Jadi kalau sapi itu ekornya kan agak panjang gitu, ya. Tapi Anda harus ingat bahwa medula spinalis itu tidak mencapai ekor yang paling belakang, tapi dia hanya berhenti di ekor tulang ruas ekor yang sampai kedua saja. Jadi kalau nanti Anda itu belajar tentang medula spinalis, ingatlah bahwa perjalanan medula spinalis itu berhentinya sampai di coxigialis kedua, ya, tidak sampai ke belakang. Tadi ketika kita mempelajari sinaps tadi, sinaps kan sudah tahu, ya. Kemudian ini tadi ganglion, ini adalah trunkus simpatik, ya. Dan ini juga nanti yang akan menjadi bahan pembahasan kita pada hari ini terutama. Pembagian syaraf. Sekarang kalau belajar pembagian syaraf, dari syaraf yang utama itu adalah syaraf pusat, termasuk medula oblongata, medula spinalis, kemudian juga dari otak itu akan keluar 12 sistem syaraf kranial yang Anda harus ketahui. Tidak hanya mengatakan nervus 1, nervus 2, nervus 3, nggak boleh, ya. Tapi Anda juga harus tahu nama lainnya. Misalnya nervus 1 olfaktorius, nervus 2 opticus, nervus 3 oculomotorius, seperti itu. Harus dihafalkan juga. Kemudian kalau saraf spinal, itu yang tadi Bu Ana bilang, bahwa dia terletak di ruas-ruas dari ruas vertebre servikal, torakal, lumbal, sakral, sampai coxigi 2. Kemudian kalau sistem saraf otonom, itu Anda juga harus memperhatikan di mana posisinya. Mungkin sebagai mahasiswa yang sekarang sudah masuk di pelajaran tentang sistem saraf ini harus benar-benar termemori dengan baik bahwa ternyata sistem saraf otonom itu berada di sisi kiri dan sisi kanan dari medula spinalis, ya. Jadi gini, kalau ini medula spinalis kita lihat dari atas nih,
maka dia di sebelah kiri maupun di sebelah kanannya itu nanti akan terjajar sistem saraf simpatik, ya. Tapi ini memang harus diingat-ingat, kalau yang ada sejajar di kiri kanan medula spinalis itu berarti sistem saraf otonomnya adalah simpatik, ya. Diingat baik-baik. Kalau yang parasimpatik nanti soalnya tidak membentuk suatu sistem nggak membentuk sistem simpatik seperti yang kita lihat di gambar nanti, yang mungkin dapat membantu Anda dengan lebih baik membayangkan sistem saraf simpatik. Dan nanti bisa dibedakan dengan sistem saraf parasimpatiknya. Oke, kalau nanti Anda belajar di topografi anatomi, Anda akan bertemu seluruh sistem saraf spinalis, ya, yang untuk kaki depan itu nanti akan Anda dengar, akan Anda temukan, Anda akan pelajari bahwa ada suatu kelompok yang akan memberikan sistem sarafnya untuk wilayah kaki depan. Itu kelompok untuk sistem sarafnya namanya plexus brachialis, ya. Kemudian kalau untuk kaki belakang itu nanti akan tergabung dalam suatu sistem saraf juga yang akan memberikan seluruh persyaratan untuk kaki belakang, namanya adalah plexus lumbosakral. Jadi kalau dilihat dari namanya Anda bisa tahu lokasinya, dan kalau sudah mencapai pelajaran topografi nanti Anda juga harus tahu plexus brachialis ini dikeluarkan oleh spinalis keberapa gitu ya. Kemudian kalau plexus lumbosakral dikeluarkan oleh oleh nervus spinal yang mana, seperti itu ya. Tapi sekarang cukup Anda kenali dulu bahwa pada medula spinalis nanti akan dikeluarkan untuk kaki depan itu plexus brachialis, untuk kaki depan itu kaki belakangnya adalah plexus lumbosakral. Jadi nanti akan keluar dari wilayah sekitar cervical dan thoracal, di sini plexus brachialis. Kemudian untuk plexus lumbosakral itu pada posisi di antara os lumbar dan os sakral. Oke, seperti ini. Ini yang untuk kaki depan nanti ya, plexus brachialis. Ini kalau yang untuk kaki belakang, plexus lumbosakral. Tapi nanti semua medula spinalis itu pasti juga akan memberikan persyaratannya untuk wilayah tubuh. Jadi kan seluruh tubuh kita ini bukan hanya kaki dan tangan saja yang diberi persyaratan, tapi otot-otot yang ada di dada, yang ada di perut, kemudian yang ada di punggung, itu semuanya juga akan dikendalikan oleh syaraf-syaraf yang keluar dari spinal. Ya. Dan Anda juga harus benar-benar menyadari tentang pembuluh darah itu ternyata juga dikendalikan oleh sistem saraf. Ketika Anda belajar kardiovaskular, Anda sudah mempelajari hal tersebut, bahwa pembuluh darah juga dikendalikan oleh sistem saraf. Karena kita belajar satuan dari medula spinalis. Tolong agar Anda juga sudah mempunyai konsep yang benar tentang gambar sketsa di depan Anda ini. Berarti ini adalah sebuah saraf yang berada di dalam ruas tulang. Ya. Contohnya saja, misalnya saya kasih contoh ini misalnya ada di ruas tulang thoracal. Berarti ini medula spinalis dari vertebrae thoracalis. Tadi saya juga sudah tegaskan di depan bahwa jumlah saraf spinal di tubuh manusia maupun hewan itu perkiraannya sekitar 36. Jadi Anda akan temukan seluruh sketsa yang sama seperti ini itu di
36 ruas tulang, ya. Kalau medula spinalis itu di bagian luarnya ini adalah substansia. Kalau putih itu bahasa Latin apa ya? Putih bahasa Latin. Kalau merah, Alba dong. apa? Alba. Nah, pintar ya. Jadi untuk medula spinalis itu bagian luarnya adalah substansia alba. Kalau bagian dalamnya atau korda atau medula spinalis yang di dalam itu yang membentuk huruf H, ini adalah substansia abu-abu. Kalau abu-abu bahasa Latinnya apa? Apa? Grisea. Oke, pinter. Grisea. Agak dibalik ya kalau otak yang di bagian luar justru dia adalah yang grisea. Kalau yang di dalam otak itu medula yang di dalam itu justru adalah yang alba. Kalau kita perhatikan memang kita itu harus lebih fokusnya ke bagian korda ya, bagian medulanya. Anda juga harus mempunyai konsep yang benar bahwa korda ini nanti juga kalau ke depan itu dia akan melayangkan pesan-pesan menuju ke otak, ya. Tapi di korda ini juga nanti yang akan menerima pesan-pesan yang dari otak. Kadang-kadang neuron itu berada pada posisi di medula, tetapi traktus, ya, atau serabut-serabut itu biasanya berada pada posisi substansia yang di alba. Ya. Nah, Anda perhatikan bahwa bentuk H ini ternyata di dalamnya mengandung neuron yang pada posisi tanduk yang di atas, kemudian neuron yang posisi di tanduk tengah, lalu neuron yang terposisi di tanduk bagian ventral. Kalau kita menyebut tanduk dalam bahasa Latin itu adalah cornua. Jadi korda spinal untuk semua spinal yang ada di tubuh itu mempunyai cornua dorsal, mempunyai cornua intermedius, mempunyai cornua ventral. Ya. Apa yang terdapat di dalam cornua dorsal itu adalah neuron yang digunakan untuk menerima impuls atau rangsang sensasi atau rangsangan untuk memberikan laporan, ya. Oleh karena itu di bagian cornua dorsal ini terletak neuron untuk saraf sensibel. Ingat-ingat ya. Kalau kamu sedang belajar simpatik, kamu juga harus menanamkan baik-baik bahwa untuk cornua intermedius ini menjadi tempat dari neuron simpatik. Ya. Untuk parasimpatik memang juga diperlukan neuron intermedius ini, tapi khusus untuk saraf sakralis. Karena nanti pada posisi sakral itu parasimpatik menggunakan medula spinalis juga. Lalu Anda juga harus ingat bahwa cornua dorsal, ventral itu adalah tempat untuk neuron-neuron motorik. Jadi gini, misalnya Anda sekarang ini harus berdiri, ya. Anda harus berdiri. Ketika Anda harus melakukan kegiatan berdiri, itu ada pesan ke tubuh Anda. Ayo, ekstensorkan wilayah kaki, gitu kan? Karena kamu kan harus berdiri. Jadi kakimu yang tadi melengkung di tempat duduk ini harus akhirnya melakukan pembukaan sudut, kan? Namanya ekstensor, ya, harus berdiri. Nah, ketika melakukan tugas memberi tugas itu tadi diberitahukan lewat neuron cornua dorsalis. Ayo, kaki
kamu ekstensor. Perintah ya. Perintah itu kemudian harus dibawa ke otak ya. Nggak bisa langsung kamu sampaikan ke neuron yang di bawahnya ini untuk kakimu bekerja ekstensor, nggak bisa. Ini tadi perintah itu dikirim dulu ke otak. Kamu otak, tolong itu kaki belakangmu harus berdiri, gitu ya. Dari otak nanti otak itu memberitahu kepada plexus lumbosakral untuk mendirikan kakimu ya, dan itu akan dikirimnya lewat neuron motorik seperti itu. Jadi perjalanannya itu kelihatannya begitu sederhana, kamu bisa langsung berdiri gitu ya. Padahal perjalanan syarafnya itu panjang, mulai dari perintah masuk neuron sensibel, kemudian menuju ke otak, kemudian otak lagi nyuruh supaya kaki belakang bekerja. Nah, itulah yang juga harus diingat-ingat ketika melakukan tindakan untuk visceral. Karena kegiatan simpatik, parasimpatik itu dikhususkan untuk kerjanya organ-organ visceral. Contohnya sekarang, kalau nanti kamu sebentar lagi sesudah kuliah, ini kamu harus makan kan ya, maka perutmu akan memberitahu perutku lapar, harus makan gitu ya. Waktu memberitahu itu memang dia akan lewat dulu cornua dorsalis untuk memberitahu, perut kita lapar nih, bilang dong sama bos makan gitu ya. Nanti perintah lapar ini akan dikirim ke otak, tetap juga harus dikirim dulu ke otak, lalu dari otak itu akan memberitahu ke usus. Ketika usus itu kamu sudah mulai isi dengan makanan, maka usus itu akan mulai bergerak, kan seperti itu. Waktu usus itu bergerak, maka yang memberi perintah adalah neuron yang untuk simpatik dan parasimpatik. Jadi posisinya ada di cornua intermedius. Lalu nanti perintah itu tetap harus diliwatkan pada radik ventral ya. Jadi selain ada neuron juga ada radik dorsal, ada radik ventral ya. Ini akar yang di atas, akar yang di bawah. Ini nanti yang ini yang menerima perintah masuk, ini yang untuk mengirimkan perintah, menjalankan tugas, baik itu untuk otot maupun itu untuk organ visceral. Sampai di sini Anda kira-kira bisa nangkep atau enggak? Bisa? Ya, pertanyaan saya kira-kira kalau nangkep 50% udah bisa ya? Bisa ya? Oke. Kalau 100% mungkin masih harus belajar lagi dulu baru 100%. Tapi paling tidak udah ngerti ya bagaimana suatu sistem persyarafan itu mengerjakan tugas-tugasnya, dan ini tetap harus fokus ya. Anda belajar saat ini adalah simpatik dan parasimpatik, berarti fokusnya adalah pada neuron intermedius. Ini juga gambar dari sistem syaraf medula spinalis, tapi dia berada di dalam tulang sehingga Anda bisa menggambarkan nih medula spinalis terbungkus ya di selaput, tetap ada selaput mielinnya juga nih ya, selaput yang melindungi spinal. Kemudian ini adalah syaraf yang keluar. Anda tahu kenapa dia kok selalu keluarnya itu di kiri dan kanan ya, karena tubuh kita itu yang harus dikerjain oleh sistem saraf itu adalah tubuh bagian kiri dan bagian kanan. Jadi nanti dia itu harus mengeluarkan dari lubang foramen vertebrale itu satu ke kiri, satu ke kanan. Ini nanti yang kalian tadi pelajari namanya ganglion spinalis. Lalu percabangannya ada 4. Ada percabangan yang menuju ke bagian punggung atas, ya, ramus dorsal, kemudian ke tubuh bagian bawah,
Oleh karena itu yang sering kita pelajari adalah yang ke arah tubuh bagian bawah, termasuk ke kaki, termasuk ke tangan, termasuk ke tubuh tengah. Itu adalah yang ramus ventralis. Kemudian ada khusus juga yang untuk ramus simpatik, yang kita sebut nanti dengan ramus komunikan. Jadi Anda ingat-ingat ya, ada 4 percabangan yang keluar dari saraf spinal kiri dan kanan. Satunya itu adalah untuk selaput meningen. Ya, karena selaput meningen juga harus ada persyaratannya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa mencapai pemahaman yang baik. Oke, apakah teman-teman yang di jajaran belakang masih mendengarkan saya juga? Ya, saya berharap ketika sedang mendengarkan kuliah, kalau Anda berada di layar belakang, itu tetaplah pada posisi mendengarkan, jangan meninggalkan diriku, ya. Karena saya juga akan sedih kalau Anda itu meninggalkan saya. Teman-teman di belakang masih mendengarkan saya? Masih? Kalau saya bilang belakang itu berarti salah satu contohnya Haikal, kemudian Oke, ya selamat malam Haikal, mudah-mudahan masih. Selamat malam Prof. Saya bukan Prof. Selamat malam Dokter. Oke, ini kita kembali lagi ke tadi gambaran skematis dari syaraf spinal. Anda tahu tadi kornua, dorsal, kornua intermedius. Karena kita sedang belajar simpatis, ini adalah kornua intermedius yang mengeluarkan neuron saraf simpatik. Kemudian ramus yang untuk simpatik namanya ramus komunikan. Kemudian ini nanti membentuk sistem syaraf simpatik paravertebralis. Yang tadi saya bilang dia ada di kiri kanan medula spinalis. Jadi kalau belajar sistem syaraf simpatik, selalu Anda temukan kornua intermedius, selalu temukan ramus komunikan, selalu menemukan trunkus simpatis paravertebralis. Ya, kemudian ini untuk menggambarkannya. Jadi ini medula spinalis, kemudian kedua jalur simpatis ada di kiri dan kanan. Ini yang bagian kiri, yang bagian kanan itu di seberang sana ya. Kemudian ini juga untuk menggambarkan suatu pembeda. Jadi antara syaraf simpatik dan parasimpatik itu harus bekerja harmonis ya. Tapi mereka itu kalau sudah bekerja antagonis. Jadi kalau misalnya untuk sistem saraf parasimpatik, ini saya gambarkan yang berwarna hijau, ini adalah parasimpatik ya. Misalnya, tapi saya juga lebih membantu kalian untuk lebih mengingat bahwa parasimpatik itu rata-rata untuk hal-hal yang jelek-jelek gitu ya. Ingat aja seperti itu. Parasimpatik untuk hal-hal yang jelek-jelek, yang kurang enak-enak gitu ya. Misalnya kalau parasimpatik itu suka mengeluarkan air mata. Jadi parasimpatik itu nangisan. Kalau saya bilang gitu, parasimpatik itu nangisan. Kemudian kalau terhadap digesti, parasimpatik itu membuat hal yang perut sakit gitu ya, diare ya, itu parasimpatik. Kemudian dia juga sering membuat sesuatu yang memalukan, ngileran ya, parasimpatik itu. Kenapa kok ngiler? Karena parasimpatik itu menggertak atau menstimuli keluarnya glandula saliva seperti itu. Terus ini juga yang saya juga selalu ingat tuh. Parasimpatik itu juga membuat sensasi karena dia melakukan ereksi penis. Buana nggak punya penis ya, tapi untuk mengingat parasimpatik membuat ereksi penis itu rasanya membuat supaya pelajaran ini lebih mudah masuk. Begitu ya, cowok-cowok ya? Iya dok, bener dok. Jadi Buana ini lagi pornografi ya. Tapi minimal itu mengingatkan kalian bahwa
Kalau lagi ereksi itu berarti parasimpatik yang bekerja. Makanya Bu Hana bilang kalau parasimpatik itu rata-rata untuk hal-hal yang sensasional, jadi untuk menangis, untuk diare, untuk ngiler gitu. Itu semuanya dikerjakan oleh parasimpatik. Juga parasimpatik itu membuat jantung itu jadi lemes, ya, nggak bisa berdetak gitu. Kemudian bronkinya juga menjadi membuat sesak nafas seperti itu, ya. Itu posisi parasimpatik. Kalau simpati ini ya rata-rata untuk sesuatu, kalau di buku itu sering disebut dengan simpatik melakukan kegiatan yang sifatnya fight and flight. Jadi dia itu harus melakukan suatu perjuangan. Ya, simpatik mengerjakan untuk visceral itu suatu perjuangan yang keras. Ya. Contohnya apa? Kalau simpatik itu ketika kita merasa takut gitu ya, kan keluar keringat dingin ya waktu takut. Kemudian ketika takut gitu bulu kuduk kita juga akan berdiri seperti itu ya. Jadi kalau posisi simpatik itu membuat glandula keringat kita itu terstimulasi untuk mengeluarkan keringat dingin. Kemudian bulu kuduk kita itu juga terstimulasi untuk berdiri gitu ya. Terus pembuluh darah kita itu, kalau pembuluh darah ini memang khusus untuk simpatik ya, baik itu untuk konstriksi maupun untuk dilatasi ya, karena parasimpatik itu jarang pembuluh darah. Kemudian untuk respirasi, simpatik itu membantu bronkioli supaya nafas itu justru menjadi tersengal-sengal. Karena apa? Kan pada kondisi takut itu biasanya nafas kita terengah-engah. Pada kondisi kuda habis berlari, ya pada kondisi berlari biasanya nafasnya juga harus terengah-engah. Oleh karena itu semuanya dikerjakan oleh simpatik. Begitu juga untuk jantung. Ya. Jantung akan berdegup dengan kencang ketika takut, ya. Ketika habis lari kencang, gitu. Nah, semua posisi simpatik ini adalah posisi-posisi yang sifatnya flight and fight, ya. Oleh karena itu hal-hal seperti itulah yang juga harus Anda tekankan dan ingat-ingat ketika belajar. Ini posisi yang membedakan adalah syarafnya. Tetapi organ-organ yang dipengaruhinya itu semuanya sama. Misalnya organ visceral, ya. Baik simpatik maupun parasimpatik. Itu mempengaruhi pupil, ya, mata. Mempengaruhi juga tadi yang Bu Hana bilang kalau parasimpatik itu bikin ngileran, ya, glandula salivanya mengeluarkan air liur. Kemudian parasimpatik membuat nafas menjadi sesak, kemudian membuat jantung menjadi lemes, seperti itu. Tapi kebalikannya, kalau parasimpatiknya itu seperti yang jelek-jelek tadi, maka yang simpatik itu yang semangat-semangat itu posisinya. Namun yang memang membuat Anda itu agak jengkel itu adalah karena posisi keluarnya neuron-neuron itu tidak sama. Jadi akhirnya kepala kita itu bisa menjadi pusing untuk mengingat-ingat neuronnya masing-masing, gitu ya. Tapi kalau kalian sudah mendengarkan perkuliahan ini, mudah-mudahan konsep-konsep yang tepat itu sudah Anda pegang, sehingga Anda tidak perlu merasa ragu lagi untuk meyakinkan bahwa ini simpatik, ini parasimpatik, seperti itu. Meskipun memang harus sedikit bekerja keras untuk memperhatikan neuron apa yang dikeluarkan parasimpatik, neuron apa yang dikeluarkan oleh simpatik. Ya, ini kalau dilihat dari gambarnya aja udah beda-beda nih lokasinya, ya. Tapi kalau Anda nanti lihat di tabel gitu, bisa tahu, oh iya sih, kalau simpatik itu banyak ganglion yang keluar, lalu ganglionnya itu nanti akan memberi persyaratan pada misalnya untuk di bawah jantung. Jadi
visceral itu kan mencakup organ yang ada di torak, ya. Kalau organ di torak itu yang Anda kenal dengan baik tentu saja. Kemudian yang ada di perut itu juga harus diperhatikan yang bagian depan. Kalau perut depan itu biasanya lambung, hepar, ya. Ingat-ingat itu, lambung, hepar itu selalu pada posisi depan. Kalau posisi yang agak tengah itu intestin dan sekum, ya. Jadi kalau Anda itu lagi lapar terus lagi kerucut pengen makan itu berarti intestin. Kemudian kalau untuk pembuangan itu adalah rektum dan kolon. Sehingga nanti kalau belajar tentang simpatik, Anda bisa membedakan, oh kalau lambung itu ganglionnya namanya ganglion celiaca. Kalau ganglion untuk usus berarti ganglionnya mesenterica cranial gitu. Kalau untuk usus bagian belakang berarti nanti mesenterica caudal. Karena celiaca itu kalau di bahasa Indonesia itu kan bahasa Latin ya. Kalau di bahasa Indonesia kan celiaca itu artinya adalah lambung. Mesenterica itu bahasa Latin. Kalau dibahasakan Indonesia kan artinya usus, ya terkait dengan masalah usus. Jadi pola pikir yang memudahkan Anda itulah yang akan membantu Anda untuk belajarnya lebih mudah, ya. Itu kalau kalau simpati, ya. Oke, jadi ini nanti Anda juga perhatikan ternyata kalau parasimpatik itu neuronnya terletak pada syaraf kranial. Kranialnya itu juga harus diingat-ingat sekarang. Kranial yang mana? Kan kranial ada 12 tuh. Kalau untuk parasimpatik kita hanya harus mengingat 4 saja. Tapi 4 juga harus diingat-ingat dengan baik. Yaitu untuk glandula, ya, untuk glandula saliva itu syaraf kranialnya memberi parasimpatik dari syaraf kranial 3, ingat mulai sekarang 3, 7, 9, ya, itu untuk berbagai macam stimulasi glandula. Kemudian untuk berbagai macam stimulasi alat jeroan, ya, termasuk yang ada di dada maupun di perut, itu biasanya dikerjakan oleh nervus nomor 10. Dan ini sebetulnya sudah gampang sekali ya. Kalau ingat, parasimpatik gampang. Parasimpatik itu cuma nomor 3, 7, 9. Udah di situ. Kalau visceral ya nomor 10 gitu aja. Jadi nggak usah nginget-nginget yang susah-susah ya. Itu parasimpatik. Tapi harus ditambah juga dengan pengetahuan bahwa untuk bagian urogenital kita itu dikendalikan oleh sistem syaraf spinalis. Spinalisnya itu karena dia paling belakang ya, urogenital kan paling belakang, urogenital. Itu berarti untuk bagian alat kelamin maupun untuk perkencingan. Oh ya, tadi termasuk kalau perkencingan itu termasuk kalau vesika urinaria atau kandung kencing kita pengen kencing atau ngompol itu dikerjakan oleh parasimpatik. Ya. Oke. Nah, untuk simpatiknya simpatiknya urogenital itu dilakukan tidak oleh saraf spinal ya, tetapi oleh ganglion yang paling belakang sendiri, yaitu ganglion mesenterica caudal ya. Oke. Nanti kita akan bahas Anda mengikuti kuliah ini sebel atau enggak sih? Sebel enggak? Ayo jawab saya. Enggak, Dok. Enggak, Dok. Semangat, Dok. Iya. Mudah-mudahan semangat. Karena kalau kamu nggak semangat, lu tambah nggak bisa masuk kelas ya. Ini pelajaran ini paling rumit, tapi kalau kita bisa menguasai dengan baik, kita akan semangat. Oke, kita lanjut. Sekarang beda simpatik dengan simpatik tuh. Kalau kita ngomong simpatik di buku, itu seringkali Anda ketemu kata-kata neuron 1. Ya.
Kemudian neuron 2. Ya, itu berarti gini. Untuk kegiatan simpatik maupun parasimpatik ya, suatu neuron awal untuk membuat alat visceral itu bekerja, dia memerlukan tandem atau estafet dari 2 neuron. Itu harus diingat-ingat dulu. Bahwa sistem simpatik maupun parasimpatik, itu contohnya gini ya. Contohnya ini untuk simpatik jantung ya. Kalau simpatik jantung itu kan nanti jantung akan berdenyut ya, berdenyut kencang. Ini saya membayangkan untuk jantung. Jadi kalau untuk jantung itu diperlu semua sebetulnya, bukan hanya jantung, cuman saya kasih contoh jantung. Untuk jantung bekerja dibutuhkan 2 neuron yang nanti harus estafet, yang harus tandem. Ya. Neuron pertamanya itu yang keluar dari medula spinalis, namanya khusus, yaitu neuron cervicothoracika, atau nama lainnya adalah ganglion stellatum. Itu merupakan neuron pertama. Neuron pertama mengeluarkan akson, ya. Akson, nih akson. Jadi ini neuron pertama, akson pertama. Akson pertama itu diberi nama preganglionik, ya. Kemudian dia akan ketemu dengan estafet keduanya. Jadi dia akan ketemu neuron kedua, ya. Neuron kedua ini yang memang nanti khusus dipergunakan untuk jantung. Ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat di gambarnya. Ya. Jadi kalau Anda belajar tentang simpatik, ada neuron 1, yaitu asal neuron awal dengan akson preganglioniknya, kemudian neuron kedua, tandem keduanya dengan akson postganglionik. Nah, sekarang Anda bedakan. Kalau neuron dari simpatik, keluarnya adalah dari cornua intermedius. Betul nggak? Nah, di gambar yang tadi. Di gambar yang tadi, kalau simpatik itu keluarnya dari neuron intermedius. Ya. Kemudian juga kalau dilihat dari gambar ini adalah neuron intermedius. Tadi saya contohkan jantung kan ya? Ini adalah neuron pertama, ini adalah neuron kedua, 2 tandem. Ini adalah preganglionik, ya, akson dari neuron pertama, ketemu dengan neuron kedua. Kemudian neuron kedua itu akan langsung memanjangkan aksonnya menuju ke jantung, supaya jantungnya berdenyut. Ya. Jadi itu cara membayangkan tadi. Ini neuron pertama, asalnya adalah dari cornua intermedius, kemudian menuju ke ganglion stellatum sebagai neuron kedua. Terus dari neuron kedua dia akan memanjangkan aksonnya mencapai jantung. Kemudian kalau parasimpatik, neuron pertamanya ini ada di nervus nomor 10. Jadi saya sudah tegaskan ya, neuron parasimpatik itu hanya ada 4 yang harus kamu ingat-ingat. Sementara yang untuk visceral itu cuma yang untuk nomor 10 aja. Jadi untuk jantung, supaya jantung itu lemas gitu ya, atau rutin aja kerjanya, itu dikerjakan oleh neuron dari neuron parasimpatik, di mana neuron pertamanya adalah neuron nomor 10. Lalu aksonnya, ya, preganglioniknya itu cukup panjang, nanti mendekati jantung, ya. Kemudian plexusnya itu langsung adalah plexus yang untuk ke jantung itu
sebagai neuron kedua. Jadi antara neuron kedua parasimpatik itu selalu mepet dengan organ yang dituju. Ya, sehingga kata-kata yang sering Anda temukan, neuron postganglionik dari parasimpatik itu akan mepet, ya, istilahnya mepet. Ada istilahnya sih di buku apa, cuman kalau poin mudahnya gitu, maka akson postganglionik ya dari parasimpatik itu akan mepet pada organ targetnya. Seperti itu ya bahasa mudahnya ya. Aduh, saya kalau menjelaskan ini kadang-kadang berpikir, apakah Anda senang mendengar penjelasan yang rumit ini? Senang nggak, Nak? Halo? Sedikit senang, Dok. Iya, sedikit ya. Senangnya cuma sedikit. Gimana, cewek-cewek senang nggak dengerinnya? Nih kayak Giani nih, merenggut nih. Berarti Giani nggak senang ya. Lalu coba lihat yang lain, Yohana. Senang, Yohana, kamu dengerin saya? Abdullah? Halo? Senang, Dok. Ya, dipaksa senang aja ya, supaya bisa ngerti. Ya, tadi neuron pertama ya, ini baru sampai simpatik ya. Mudah-mudahan semangat terus. Neuron pertama, ya, kalau yang simpatik dari intermedius, kalau parasimpatik dari saraf kranial. Kemudian ada akson, ya. Kemudian ada neuron kedua. Anda perhatikan baik-baik, neuron kedua untuk simpatik itu biasanya terwujud dalam bentuk ganglion. Jadi kalau untuk jantung namanya ganglion stellatum. Kalau untuk lambung, karena tadi saya bilang lambung itu ada organ yang terdepan, itu akan dikerjakan oleh ganglion celiaca. Ya, lambung termasuk hepat juga ya. Kemudian kalau untuk organ cerna yang tengah itu oleh ganglion mesenterica tapi yang kranial ya, itu berarti untuk usus. Kalau untuk pencernaan belakang berarti kolon dan rektum itu dikerjakan oleh mesenterica caudal. Dan mesenterica caudal ini juga membantu untuk sistem urogenital ya, seperti itu. Karena apa? Kalau di simpatis itu tidak ada saraf spinal yang ikut berperan dalam pengerjaan simpatik. Kemudian kalau parasimpatik ini Anda perhatikan untuk kranial 3, 7, 9 itu adalah rata-rata untuk glandula. Jadi glandula untuk membuat ngiler, glandula untuk membuat nangis, seperti itu dikerjakan oleh 3, 7, 9 ya, tapi ada nama khususnya ya yang harus kami ingat. Kalau glandula 9 ini kalau soal keluar gitu kalian harus ingat-ingat, oh kalau glandula oleh glosofaring itu berarti nama glandula. Oh ya, glandula parotis yang untuk mengeluarkan air ludah ya oleh glosofaring itu dilakukan oleh ganglion opticus. Dan ini yang tadi saya bilang bahwa postganglionik selalu mepet pada organnya ya. Jadi kalau postganglionik itu biasanya nggak pakai banyak ganglion ya untuk parasimpatik, karena dia langsung mepet pada organ-organ. Kalau mepet organ dia langsung disebut dengan plexus. Untuk core plexus itu artinya serabut-serabut saraf yang jumlahnya banyak ya. Untuk core, untuk GI tract depan, untuk GI tract belakang berarti usus gitu ya. Kemudian ini yang untuk diperhatikan bahwa pembuluh darah dan cutaneous itu hanya dikerjakan oleh simpatik, tapi parasimpatik itu tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja pada sistem pembuluh darah ya. Tapi ini juga kalian harus ingat-ingat ya, kalau pupil menyempit ya, pupil kalian itu kalau lagi gembira itu pupilnya langsung lebar ya,
Tapi kalau lagi senang, lagi sedih, itu pupilnya menyempit. Nah, itu dikerjakan oleh parasimpatik. Ya. Oke. Terus ini transmitter. Transmitter itu kalau di posisi preganglionik, ya, jadi di sinap pertama itu transmitternya semuanya sama tuh, simpatik maupun parasimpatik sama-sama asetilkolin. Tapi yang agak beda itu adalah pada sinap posisi 2 atau posisi yang mendekati organ target. Itu kalau simpatik akan dibantu oleh epinefrin maupun norepinefrin. Ini tadi contoh sudah ya jantung. Ini kalau untuk glandula adrenal itu agak istimewa. Karena apa? Glandula adrenal itu memang dikerjakan oleh simpatik, tapi dia itu nanti akan membantu ketika pembuluh darah itu harus dilatasi atau harus konstriksi. Sedangkan glandula adrenal sendiri itu kalau dia disuruh simpatik bekerja, dia secara otomatis akan menghasilkan sekresi asetilkolin. Ya. Sehingga asetilkolinnya ini nanti yang akan digunakan untuk membantu organ pembuluh darah itu akan dilatasi atau akan konstriksi. Ini contoh parasimpatik. Jadi ini jalurnya simpatiknya dihapus ya. Ini untuk parasimpatik. Saya kasih contoh lagi untuk jantung ya. Untuk jantung, kalau jantung berarti ikut nervus yang ke-10 ya. Nervus 10 keluar dari kranial. Jadi ini ada di otak. Berarti ini adalah neuron pertama. Neuron pertama itu kalau nervus vagus kan agak panjang tuh untuk jantung ya. Misalnya jantung ya. Agak panjang, jadi dia itu harus langsung menuju ke neuron kedua, di mana nanti neuron kedua itu langsung membentuk plexus, ya, plexus yang mepet sama organ targetnya. Jadi inilah yang membedakan bahwa akson preganglionik dari parasimpatik itu sangat panjang, sementara postganglioniknya aksonnya pendek karena mepet dengan organ target ya. Kemudian ini kalau posisi transmitternya sama ya, di neuron 1, neuron 2 sama-sama asetilkolin. Kalau yang di yang simpatik, yang neuron 1 oleh asetilkolin, neuron 2-nya oleh norepinefrin atau epinefrin. Oke. Ini yang menunjukkan bahwa sinaps itu pada waktu dia bertemu dengan neuron berikutnya, maka sinaps ini akan menghasilkan neurotransmitter sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau dia nggak mengeluarkan neurotransmitter, dia nggak akan ngeklik tuh dengan neuron berikutnya. Jadi untuk melakukan klik, ya, itu harus untuk ketemu reseptor, dia harus mengeluarkan neurotransmitter lebih dahulu. Ini tadi untuk mengingat-ingat kembali bahwa parasimpatik itu melakukan hal-hal yang jelek-jelek. Ya. Jadi kalau belajar itu di sebelah kanannya dulu ini yang kalian ingat-ingat ya. Kalau parasimpatik itu bikin mata sipit. Parasimpatik itu bikin glandula saliva itu banyak keluar sehingga ngileran. Ya. Glandula lakrimal itu oleh parasimpatik dibuat keluar sehingga nangisan, ya. Kemudian parasimpatik membuat nafas sesak karena dia akan membuat bronki itu menjadi konstriksi, gitu. Sesak itu kan jelek ya. Kemudian dia juga membuat jantung itu jantung itu lemas, nggak bisa berdenyut. Sebetulnya bukan nggak bisa sih. Sebetulnya itu adalah untuk kerja rutin aja, seperti sekarang jantung kamu itu nggak lagi berdegup-degup. Gitu. Terus juga untuk diare, elek kan ya, sesuatu yang jelek diare, berarti oleh parasimpatik itu. Kemudian juga oleh ereksi penis ini tadi yang buana pornografi tadi. Kemudian untuk ngompolan itu juga oleh parasimpatik. Oke, jadi kalian cocokkan saja
organ apa itu yang dikerjakan oleh parasimpatik. Kalau simpatiknya nanti dengan sendirinya adalah kebalikannya, ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ini tadi untuk menggambarkan simpatik di posisi sebelah kiri kanan medula spinalis. Ini untuk menggambarkan ganglion ya dari simpatik. Karena tadi saya sudah bilang bahwa simpatik itu membentuk di kiri kanan medula spinalis dalam bentuk sistem saraf simpatik seperti ini. Dari medula spinalis ya, berarti dia nanti akan mengeluarkan ganglion-ganglion. Kalau untuk jantung dan respirasi itu khusus ganglionnya adalah cervicomedial dan cervicotorakal atau nama lainnya ganglion stellatum. Tapi dia harus mendapat bantuan dari ansa subclavia. Saya kadang-kadang juga menanyakan tentang pembantu-pembantu ya, termasuk pembantu dari ganglion cervicotorasikal itu apa saja. Jadi kalau jantung akan dipacu oleh simpatik, maka memerlukan ganglion apa saja, kemudian ganglion apa saja itu nanti akan juga dibantu oleh apa. Jadi pembantunya itu ansa subclavia, gitu ya. Kemudian untuk mengerjakan lambung itu dikerjakan oleh ganglion celiaka. Tadi saya sudah cerita juga, ini lambung depan celiaka. Ini untuk usus tengah intestin, mesenterica cranial. Ini untuk usus bagian belakang dan untuk alat urogenital. Berarti itu adalah ganglion mesenterica caudal. Ya. Kalau untuk gland dan gonad itu berarti untuk testis dan ovarium. Ya. Kemudian ini juga pembantu nih, pembantu yang juga harus menolong ketika ganglion ini harus mengerjakan lambung, misalnya. Diperlukan nervus tambahan yaitu splanchnicus ya. Oke. Ini sebetulnya sudah bolak-balik saya katakan di depan tadi. Kalau kalian lebih cermat lagi, kalian baca di tabel di buku Anda, kemudian cocokkan dengan apa-apa yang saya katakan, bahwa simpatik itu selalu ada neuron pertama dengan akson preganglioniknya, kemudian ada neuron kedua dengan postganglioniknya. Biasanya kalau simpatik itu neuron keduanya itu membentuk ganglion. Ingat-ingat ganglionnya apa saja yang untuk jantung dan respirasi. Ingat ganglion apa yang untuk lambung. Ingat ganglion apa yang untuk intestin, dan ingat ganglion apa yang untuk gonad, yang untuk kolon, rektum, dan juga untuk alat kelamin. Ya. Tapi ini ada penegasan ya, yang harus juga diingat, hal-hal yang harus ditambahkan untuk membantu, misalnya tadi ansa subclavia, kemudian nervus splanchnicus, ya. Kemudian kalau khusus untuk bagian alat reproduksi tadi ejakulasi maupun apa tadi ereksi penis maupun untuk ngompol itu biasanya perlu tambahan dari bantuan nervus hipogastrika dan nervus pudendus. Seperti ini yang harus diingat-ingat. Oke. Ini sama. Kalau parasimpatik tadi yang berulang kali saya ingatkan ada 4 nervus kranial penting, 3 untuk pupil, 7 untuk glandula saliva dan glandula lakrimal, 9 untuk glandula parotis, ya. Kemudian 10 adalah untuk berbagai organ. Ya, semua organ di torak maupun organ di perut itu oleh nervus vagus. Nervus ini yang nervus 3 untuk pupil, nervus 7 untuk ganglion saliva dan lakrima, kemudian nervus 9 untuk ganglion oticus untuk glandula parotis. Ya. Ini mudah sekali kalau kalian
mengingat-ingat gambar ini. Kemudian untuk nervus 10 untuk jantung itu adalah nervus vagus dengan ansa subclavia. Kemudian untuk lambung adalah nervus vagal dorsal, ya. Yang dorsal itu untuk lambung, lien, hepat. Vesica velea itu berarti kan temannya hepat. Ya, vesica velea itu kan empedu ya, temannya hepat. Kalau vagal ventral itu berarti yang untuk usus, intestin, cecum, dan kolon. Jadi nervus vagus kalau untuk daerah pencernaan itu terbagi dua. Kalau yang vagal dorsal untuk lambung dan teman-temannya lambung, yang vagal ventral untuk intestin dan teman-temannya intestin. Ini sama sebetulnya dengan yang sudah bolak-balik saya jelaskan, cuman Anda harus perhatikan. Jadi neuron 1 untuk parasimpatik itu adalah nervus 3, 7, 9, kemudian nervus 10. Lalu ganglion khusus untuk glandula ini yang harus Anda ingat-ingat juga. Kemudian kalau untuk nervus vagus itu langsung ke serabut otot, langsung menuju ke organ targetnya, ya. Kemudian juga ke kumpulan neuron dari usus. Kemudian yang harus agak diperhatikan tuh yang parasimpatik dari spinalis, ya. Karena parasimpatik spinalis ini memang khusus, ya, itu dari spinal 1 sampai 3 yang dipergunakan untuk alat kelamin dan vesica urinaria, dan juga dibantu oleh nervus hypogastricus dan pudendus. Lalu ganglionnya ini juga yang harus diingat-ingat. Ganglion untuk alat kelamin adalah ganglion pelvis. Oke. Ini gambaran dari nervus spinal terakhir yang nanti memberikan untuk alat kelamin dan vesica urinaria khusus untuk parasimpatik. Dibantu oleh hipogastrika, dibantu oleh adanya plexus pelvinus dan ganglia pelvina. Oke. Kalau 12 saraf kranial yang harus Anda ingat-ingat adalah yang ada kaitannya dengan simpatik, parasimpatik. Tadi sudah kembali saya ulang-ulang, yaitu nomor 3 untuk pupil. Kemudian yang nomor 7 untuk glandula lacrimal, untuk menangis dan untuk ngiler. Kemudian yang nomor 9 untuk glandula sekresi parotis. Kemudian yang untuk berbagai macam organ visceral dilakukan oleh vagus simpatikus. Baik, saya menganggap bahwa pelajaran ini